Sekarang, kamu sedang mendengarkan Soundcast, sebuah series podcast karya Surveyor of Ocean Area Undip. Selamat mendengarkan. Welcome to the Soundcast, Sonar Podcast. Sonar Podcast berisi tentang seputar materi atau pengalaman mengenai survei kelautan dan bercerita pengalaman-pengalaman selama berada di Sonar Undip. Semoga sahabat surveyor dapat mengenal lebih dekat dan lebih tahu tentang komunitas Sonar Undip. Dan selamat datang di episode kedua. Mungkin buat sahabat Sonar belum dengerin yang episode 1, silakan bisa didengar dulu di YouTube Sonar Undip. Karena pengalaman di episode 1 juga benar-benar keren dan juga luar biasa. Nggak kalah sama narasumber kita yang di episode 2 kali ini. Oke, terus ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Episode kali ini kita akan mengundang gue Star dari Senar Undip juga. Tapi sebelum itu kenalan dulu sama aku yang di sini ngobrol, jangan dilupain. Jadi halo, di sini aku Alfandi dari Oceanografi 2018 dan bagian dari Senar Undip 2021. Akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Hope you enjoy it. Dan aku nggak sendirian, jelas. Di sini aku ditemani oleh sahabat saya. Wih, sahabat nggak tuh? Sahabat Noah kali ah. Ditemani sama gue Star kita di podcast kedua kali ini. Selanjutnya kita punya gue Star yang sangat keren, datang jauh-jauh dari Jambi. Jambi ya, bukan Binjai, jadi nggak perlu pukul-pukulan. Dan direktur kali ini dari Senar Undip 2021. Sekarang sedang semester akhir. Mungkin Arbi bisa say hi. Halo semua, salam kenal. Salam kenal Arbi. Kita udah lama nggak kenalan ya, Bi ya? Oh iya, Terakhir maba nggak sih kenalan kita tuh? iya sih kita kenalan terakhir maba ya. Belum Iya, sisanya kenalan kita ya. iya. Ini kita kenalan lagi aja, Bi ya. Oke, boleh. Oke, Halo oke. Arbi, aku Arbi. Gitu Halo ya. Arbi, iya boleh. Salam kenal ya, hobi aku menggumbal orang asik. Terus kepada Mas Arbi Wahid nih, Direktur Senar 2021 yang sedang menjabat, sering banget mendapatkan pengalaman survei yang sangat beragam. Nah, mungkin pada topik podcast kali ini aku bakal nanya-nanya tentang survei, gimana sih survei gitu-gitu sih ya. Mungkin apa namanya? Yang aku penasaran itu, Arbi pernah melakukan survei apa? Terus boleh dijelasin nggak gimana? Survei apa? Kalau survei itu aku yang paling sering sih surveinya ambil sedimen di sungai sama hitung debit air. Tapi pernah juga beberapa yang aku lakukan itu survei pasang surut, survei batimetri, ya survei itu aja. Cukup Tapi banyak ya berarti ya? gimana? Cukup banyak berarti. Ya bisa kurang lebih Ya. bisa dibanggain dikit lah. Oke. Terus habis itu untuk waktu prasurveinya tuh persiapannya gimana kemarin? Kan itu cukup banyak tuh, ada dari batimetri, ada ngitung debit air, ngitung sedimen sungai ya tadi kalau nggak Ya, salah. Terus, nah itu waktu persiapan untuk prasurveinya tuh waktunya berapa lama gitu untuk kalau masing-masing? persiapan prasurvei itu waktunya sih sebenarnya yang dibutuhkan nggak terlalu lama, dan kebetulan kalau yang aku lakukan yang melakukan prasurveinya tuh bukan dari akunya, tapi dari, bisa kita bilang mungkin klien atau mitra lah ya, yang eh, minta cariin orang di Sonar gitu, atau minta cariin sama aku gitu, yang ngajak aku, dia yang jalanin prasurvei. Tapi untuk pelaksanaan prasurvei sendiri itu nggak perlu waktu yang lama sih sebenarnya, sehari 2 hari itu udah cukup. Karena kayak yang sering aku sebutin mungkin buat teman-teman yang pernah ikut ini ya, apa, pelatihan sama aku, webinar apa ya, acara-acara Sonar sebelumnya, sound class juga, mungkin buat prasurvei itu kan intinya kita melihat situasi dan kondisi di lapangan bagaimana untuk nentuin metodenya. Jadi kita cuma perlu datang ke lokasi buat ngelihat gitu dan nentuin metode segala macamnya, metode pengambilan data, metode nanti kira-kira kita bakal butuh apa aja, kita untuk mempersiapkan apa yang dibutuhkan gitu. Jadi sebenarnya untuk prasurvei itu waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama gitu aja sih. Oke. Terus apa? Berarti untuk prasurvei sendiri itu disiapkan oleh mitra ya atau klien bisa dibilang? Ya bisa, ya bisa. Kalau yang aku lakukan bisa
bisa dibilang seperti itu. Karena kan klien atau mitraku minta buat ngambilin datanya aja gitu, buat perencanaannya dia dia yang bikin gitu. Karena kan perencanaan masuk di prasurvei. Terus tapi ada nggak sih Bi, klien yang minta kita yang nyiapin prasurveinya? Nyiapin prasurveinya sejauh ini sih belum ada, tapi yang pernah aku lakukan waktu prasurvei itu waktu mau ngerjain skripsi. Nah, jadi kan perlu namanya mau bikin penelitian ya kan, mau survei juga, dan waktu itu aku mau ngambil judulnya mungkin pasang surut gitu ya. Ya sharing-sharing dikit lah ya. Terus mau harus direncanain dong gimana, dan akhirnya aku melakukan prasurvei, dan prasurveinya tuh dengan cara datang ke lokasi gitu. Jadi aku langsung lihat ke lokasinya gimana, tentuin metode pengambilan data, metode penelitian apa yang bisa dilakukan gitu. Kayak gitu. Oke. Mantap, mantap. Terus mungkin kita tadi berbicara tentang prasurvei, sekarang kita bicara tentang di lapangan. Nah, waktu di lapangan tuh prosesnya gimana? Apakah sesuai apa? Apakah kita harus buat kayak kemungkinan-kemungkinan terburuk, atau mungkin kita bisa buat kayak plan A, plan B, plan C? Nah, itu gimana, Bi? Mungkin bisa diceritain? Ya, kalau buat yang di lapangan sih kita biasanya jarang bikin plan cadangan, tapi kita mencoba sebisa mungkin buat ngejalanin sesuai dengan rencana awal kita gitu. Ya mungkin memang nanti bakal kita nggak tahu bakal ada kendala bagaimana, tapi itu kalau bisa dihindari gitu, karena namanya kita di lapangan kan, di lapangan juga bekerja di alam ya, kita dengan alam gitu, kita nggak tahu pastinya gimana, jadi mungkin ada kejadian. Nah, buat itunya lebih diminimalisir aja. Mungkin buat cadangan, kalau cadangan tuh lebih ke misalnya alat cadangan yang bisa dibawa di lapangan, disiapin cadangannya, misalnya entah itu baterai atau alat cadangan yang satu lagi atau bagaimana gitu. Mungkin kayak gitu aja sih kalau buat itunya. Kalau garis besarnya kita lebih ke ngikut plan awal tadi yang udah dibikin, ngelihat ditinjau dari prasurvei tadi kan, karena kan kita udah lakukan prasurvei, kita dapat nih, oh rencananya nanti bakal kayak gini, misalnya pasang surut, oh di prasurvei nanti kita ngerencanainnya surveinya begini begini begini, kita ngamatin dari sini, palem pasang di sana, kita jalanin gini 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 gitu. Nanti kalau kalau buat di lapangannya menyesuaikan aja, biasanya seperti itu gitu. Oke. Tadi kita udah bicara tentang prasurvei. Terus kita udah berbicara tentang waktu di lapangan. Nah, sekarang waktu paskanya itu gimana, Bi? Bisa diceritain? Kalau untuk waktu paskanya. Ya, kalau pasca sendiri sih, kalau pasca survei kan kita bisa bilang ke ini ya, pengolahan data. Ya, itu dilakukan langsung aja gitu. Saat kita sudah mengumpulkan data sudah terkumpul, data atau sampel terkumpul, langsung kita lakukan pengolahan gitu. Mulai kita lihat lagi tadi datanya bagaimana, kita olah dengan metode pengolahan data yang sesuai. Kayak misalnya pasang surut kan, contoh kemarin itu pengamatannya 15 hari. Nah, untuk 15 hari sendiri kan pengolahannya kita harus menggunakan Admiralty. Jadi pengolahan langsung langsung datanya kita olah dengan menggunakan metode Admiralty gitu. Jadi untuk pasca survei sendiri eh, mengikuti dengan data yang kita dapat gitu. Karena kan pasca survei itu pengolahan data sampai ke akhirnya ke hasil jadi nanti yang kita inginkan bagaimana, entah itu hasilnya peta atau apa gitu, atau output penelitian yang ingin teman-teman dapat buat dibahas di dalam kajiannya nanti gitu, sesuai metode. Balik lagi tadi ke prasurvei, karena kan biasanya itu udah direncanain dari prasurveinya itu tadi. Kalau metode pengambilan data gimana, nanti kan dapat datanya misalnya gimana, datanya A, berarti pengolahan datanya dengan cara A atau dengan cara B gitu. Nah, itu lagi balik ke prasurveinya lagi gitu sih untuk pasca surveinya. Karena pasca survei itu garis besarnya adalah pengolahan data gitu. Begitu. Oke.
Terus habis tadi kan pengalaman survei. Nah, ini kan pengalaman survei ini Arbi ini udah lumayan banyak nih. Terus habis itu ada nggak sih kejadian unik waktu pelaksanaan survei tersebut? Kejadian unik sih lumayan banyak sih. Unik yang gimana nih? Yang lucu kah atau yang agak serem Mungkin kah atau gimana gitu? yang lucu sama yang serem kali ya. Kan Lucu biasanya serem. orang-orang suka tuh cerita mistis gitu kan. Mungkin Waduh, yang serem ya yang lebih ditamain ya. Ada nggak kalau yang serem? yang serem berarti ya. Kalau Heeh. yang serem sih sebenarnya ada sih. Ini kan yang waktu pertama kali aku survei ya. Ini kan itu kan survei pasang surut dan kebetulan di Pantai Selatan di Jogja sana. Dan Hmm. waktu itu singkat cerita kita survei nih datang lah surveinya kan rencananya datang sore langsung pasang palem masuk pengamatan dah set persiapan sudah kepasang pengamatan terus mulai dari sore pengamatan terus eh, kan itu berarti aku dapat shift jaga palemnya malam ya sore ke malam gitu sore ke malam nah sekitar jam 9 sampai jam 10 kan aku lagi ngamatin tuh di pinggir pantai lagi gelap nih gelap-gelapnya pinggir pantai ya di pinggir pantai gelap nggak ada siapa-siapa lagi ngamatin terus tiba-tiba datang beberapa warga nih datang beberapa warga dan mereka saya kan aku di pinggir pantai tuh ngeliatin warganya ngapain nih wah rame-rame jam jam 9-an jam 9 ke 10 gitu kan hampir tengah malam datang wah ngapain nggak taunya ternyata mereka ngelakuin semacam ritual gitu terus dalam hatiku langsung parno kan waduh baru hari pertama udah disuguhin kayak ginian gitu Bisa mereka tuh kayak persembahan ya. iya Kayak mau mirip-mirip dia persembahin gitu. jangan kalau bisa jangan gitu kan baru nyampe bingung gitu waduh baru dateng gitu langsung di mereka mereka tuh kayak ritual gitu terus aku yang kulihat sih aku nggak kurang paham ya gimana cuma yang kulihat dia kayak sholat ngadep ke ini terus ada satu orang yang muntah-muntah nggak tahu kenapa gitu cuma kan agak agak horor juga ya karena baru pertama kali ngelihat gitu dan Hmm. itu benar-benar malam pertama terus bingung kan nanti malam kedua ada apa lagi nih gitu gitu sih tapi Apalagi konteksnya di situ Pantai Selatan dan juga di malam hari gitu kan. iya benar itu lagi balik lagi kan dan malam hari itu lumayan serem sih menurutku karena baru pertama kali ngeliat yang kayak gitu kan gitu aja sih tapi alhamdulillahnya nggak kenapa-napa. Kalau kenapa-napa kita nggak bisa nge-podcast bareng di sini dong, Bi. Eh, Oke, mungkin kita apa? Kan tadi tuh udah cerita tentang pra di lapangan maupun pasca surveinya gitu. Terus habis itu buat Arbi nih, eh, apa sih tips buat pembelajaran buat teman-teman yang mau ikut proyek gitu-gitu atau mau survei gitu-gitu? Tips Iya, yang bisa jadi pembelajaran misalnya. iya oke kalau tips mungkin lebih ke ini ya disiapin matang-matang dari prasurvei sampai hari hanya tuh rencananya disiapin matang-matang semua mulai dari mungkin alat dan bahan itu paling penting alat dan bahan dicek semua mungkin eh, gimana ketersediaannya, kesiapannya, kesehatan alat, apalagi karena kalau sampai alat itu sempat error atau nggak bisa digunakan itu sangat bikin kacau lah bisa dibilang bikin kacau karena bisa teman-teman bisa nggak dapat data, surveinya ngulang dari awal lagi dan segala macam gitu. Itu perlu yang harus diperhatikan. Yang paling paling penting harus diperhatikan yaitu si alat dan bahan harus siap jangan sampai kurang karena kalau kurang nanti bakal teman-teman sendiri yang bakal susah buat ngejalanin surveinya gitu. Mungkin dari aku sih itu aja sama pelajarin metode pengolahan datanya. Karena kalau teman-teman belum paham terus ngelakuin survei waktu ngolah data nanti bakal pusing banget asli. Karena itu pernah terjadi sama aku sebenarnya.
karena aku belum terlalu paham. Terus waktu pengolahan data, wah itu pusing. Itu aku ngerjain dari jam 10 dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam itu masih belum selesai. Masih ngotak-ngatik metodenya gimana ini, masih mencoba memahami gitu. Jadi kalau bisa kita pelajarin lagi metodenya, di ngerti lagi gimana biar nanti waktu pasca surveinya bisa jalan dengan lancar gitu sih. Oke, Arbi. Mantap banget tipsnya nih buat teman-teman yang lagi nonton. Mungkin nanti tips buat Arbi bisa dicatat dan insya Allah dibukakan rezekinya untuk ikut survei atau proyekan seperti ini. Gitu. Terus mungkin ini terakhir ya dari aku kepo nih, masih kepo untuk dari mahasiswa nih. Gimana sih tips agar bisa ikut proyek dari instansi atau dapat misalnya dapat proyekan gitulah. Itu Bi, gimana Bi? Oke, kalau tips buat ikut proyekan ya, atau mungkin gimana caranya itu ya teman-teman lebih ke ininya lagi koneksi. Karena rata-rata orang-orang nyari temen buat ngambil data atau survei itu dari koneksi terdekatnya dulu gitu. Jadi diperluas lagi kalau mau sering-sering ikut survei, diperluas koneksinya, diajakin siapa nih kira-kira yang suka pergi survei. Nah, teman-teman coba kenalan, berteman, bangun relasi biar nanti bisa diajak lain kali gitu. Karena itu tadi yang aku bilang tadi, kalau survei ini orang-orang lebih ke nyari yang dia kenal dulu. Karena kayak aku, pengalamanku, aku ikut satu survei, terus diajak, terus nanti ketemu orang lain lagi, diajak lagi nih karena tahu nih bisa survei ini, makanya sering diajak kayak gitu, karena kenalnya gitu. Atau kalau misalnya mau coba instansi ya berarti teman-teman perlu coba magang. Kalau bisa magang di instansi survei, wah itu pasti keren banget, teman-teman bakal punya lebih banyak lagi pengalaman, karena namanya instansi ya itu kan berarti lebih banyak tuh peluang buat ngelakuin survei di lapangan gitu. Mungkin itu sih tipsnya kalau mau sering-sering ikut survei gitu. Atau mungkin minta ngajak teman atau nanyain teman-teman, penelitian kamu apa gitu, mau dibantuin nggak ambil datanya, kayak gitu kan juga bisa gitu, bareng-bareng sama teman. Itu kan sekalian survei, nyari pengalaman sama nambah ilmu bareng sama teman juga bisa gitu loh. Begitu. Oke. Oke, makasih. Jadi tadi yang pertama buka koneksi, ya kan? Perlu perluas koneksi. Terus habis itu yang kedua mungkin bisa ikut instansi atau magang. Ya magang di instansi, Iya benar. biar bisa dapat koneksi lagi dan juga istilahnya biar bisa ada lebih mantap lah istilahnya kalau di instansi atau gitu. Terus habis itu yang paling akhir tadi tanyain teman-teman siapa tahu bisa bisa bantu buat penelitian di akhir gitu. Iya benar. Oke. Mungkin buat Arbi terima kasih udah datang di podcast ini. Terus mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi bisa menjawab beberapa teman-teman yang masih kepo tentang dunia survei itu seperti apa atau ragu buat masuk ke dunia survei maupun pengen tahu gitu gimana sih dunia survei itu gitu. Terus terima kasih sebesar-besarnya kepada Arbi Wahid. Mungkin untuk podcast kali ini ya gimana Bi? Iya, terima kasih kembali buat teman-teman mengundang dan mempersilahkan saya menjadi sumber ya, walaupun dengan pengalaman yang tidak seberapa ini. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama Arbi. Mungkin ini ya terakhir bisa kasih sepatah kata dua kata-kata buat penonton. Waduh, penonton. Iya. Mungkin ya sepatah atau dua katanya lebih ke ini ya. Kalau teman-teman penasaran sama dunia survei, ingin belajar tentang apa itu survei, instrumen-instrumen survei apa aja, itu mungkin teman-teman bisa langsung tanyain aja ke teman-teman Sonar, datang ke Sonar, bahkan ke Sonar Basecamp, Sonar Base, Soundbase, itu
teman-teman bisa datang aja main terus tanya-tanya, misalnya konsultasi gimana, survei buat penelitian itu juga bisa, teman-teman bisa datang aja sama teman-teman Sonar, karena teman-teman Sonar pasti bakal welcome banget, bakal menjawab semua pertanyaan teman-teman mengenai hal-hal survei. Mungkin itu aja ya kalau buat sepatah kata ya. Oke, terima kasih Arbi. Dan pada Sonar Podcast episode 2 ini, kita tutup kepada teman-teman yang sudah perhatikan sampai akhir. Terima kasih untuk pendengarannya dan juga jangan lupa like, share, dan komen. Dan subscribe di YouTube kita maupun Instagram kita Sonar Undip. Dan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.